Saya mau menyampaikan satu kisah yang baru saya dengar 2 hari yang lalu. Ya, menyampaikan satu kisah yang baru saya dengar 2 hari lalu, dan orangnya saat ini masih di sana, masih di Madinah. Ya, jemaah haji, jemaah saya juga. Beliau ini salah satu pejabat BUMN, kemudian memutuskan untuk hijrah, ya, dan benar-benar mau mendekatkan diri kepada Allah lah. Jadi di sisi lain beliau ini sedang ada masalah, ya namanya orang baik di tengah sistem buruk. Orang baik di tengah sistem buruk, ya tentu pasti menjadi suatu masalah. Sehingga permasalahannya ini luar biasa, ya menakutkan lah buat beliau, karena memang orangnya nggak orang baik, orang lurus lah ya. Berangkat haji ini dengan komitmen untuk mendatangkan pertolongan Allah di dalam permasalahannya. Jadi memang dari awal benar-benar sungguh-sungguh, dari mulai berangkat pokoknya all out maksimal. Ketemu sama saya di Arafah, pokoknya kita sama-sama berjuang lah saat itu, cuman karena saya pulang duluan. Nah, beliau ini punya kebiasaan setiap ketemu dengan orang itu untuk berusaha berinteraksi. Interaksinya pakai apa? Pakai Google Translate, ya. Jadi ketemu orang Kyrgyzstan ngomong, ya nanti pakai Google gitu kan. Jadi selalu berusaha untuk berinteraksi, minta doa dan lain-lain lah ya. Dan setiap percakapan ketika dia berinteraksi itu ada recordnya, ya kan? Ada recordnya semua. Satu masa tiba-tiba dia WA saya, Ustaz, ini ada apa ini? Kok dibentangin suprah ada makanan-makanan? Saya ingat, kalau hari Kamis malam Jumat buka puasa Senin Kamis. Oh, itu mau buka puasa itu. Waduh, saya nggak puasa Ustaz. Terus gimana? Nggak apa-apa, di situ ngambil berkah orang-orang berpuasa. Cari kanan kiri, minta doa sama orang yang ada di kanan di kiri. Ya, kita nggak tahu di sana itu mana yang wali Allah, mana yang baru dihapuskan dosanya sama Allah sehingganya doanya mustajab dan lain-lain. Pokoknya ketemu orang kanan kiri, cari minta doa sama dia. Oke. Karena dia lagi lihat sebelah kanan dia ada tunanetra, lagi setoran Quran, hafiz Quran, tunanetranya ngaji. Akhirnya dia, saya mau minta doa sama ini nih. Pokoknya dia minta terus, ya Allah, saya mau minta doa sama dia ini. Ya, ditunggu sama dia. Ya, begitu udah ditungguin, nggak selesai sampai mau maghrib. Ketika sudah maghrib orang sudah rame, udah ketutup itu suprahnya itu, ya kan? Sudah nggak ada lagi tempat. Sedih lah dia, waduh. Saya tadi mau minta doa sama itu. Sebelahnya orang Indonesia juga. Dalam hati dia, masa dari Indonesia jauh-jauh sampai Arab minta doanya sama orang Indonesia juga, kata dia kan. Sebelahnya orang Indonesia, nyempit. Ketika dia mulai agak sedih itu, tiba-tiba datang kakek-kakek. Ya. Kakek-kakek duduk nyempil di sebelah dia pas. Maaf, saya boleh duduk di sini katanya. Oh, gitu. Ya, kayaknya aja itu, saya boleh duduk di sini. Pokoknya intinya dia mau nyempil. Padahal kondisinya sudah nggak memungkinkan untuk nyempil, udah mepet. Tiba duduk di samping, pakai kursi, salaman. Begitu salaman dipegang tangannya lembut banget. Ya, tangannya lembut banget, masya Allah. Begitu sentuhan pertama langsung, wah, ini menarik perhatiannya. Kemudian ketika buka puasa, beliau itu karena datang belakangan, kakek-kakek tadi nggak kebagian, ya kan? Akhirnya punya beliau dikasih ke kakek itu. Nah ternyata kakek itu memang dia nggak kebagian, ngeluarin makanan dari tasnya. Akhirnya saling berbagilah mereka. Sesudah saling berbagi, akhirnya mereka ngobrol ya pakai tadi biasa. Ngobrol dikit, tausiah. Ngobrol dikit, tausiah. Si kakek-kakek tadi itu nasihat, dan semua isi nasihatnya itu sesuai dengan masalah yang saat itu sedang dia alami. Apa katanya? Jangan lepas sama sholawat. Terus paksakan diri untuk taat. Kenapa? Kalau kamu sholawat, memaksa diri dalam taat, Allah akan hadir menyelesaikan seluruh masalah kamu. Pokoknya asal ngomong itu, diulang berkali-kali. Banyak akhirnya ngobrol segala macam. Akhirnya waktu perpisahan tiba, ketika sebelum berpisah, dipeluk, dicium sama kakek-kakek tadi. Pokoknya jangan takut, Allah hadir untuk menyelesaikan masalah kamu ketika kamu gak lepas sholawat. Yang kedua, selalu paksakan diri dalam taat. Wah, nangis kan beliau?
Nah, beliau itu pulang mau ketemu istrinya, mau nyeritain sambil nunjukin histori. Ya biasanya kayak gitu terus. Setiap ketemu orang Kirgistan tunjukin nih tadi ngomong ini gitu-gitu kan. Jadi ketika beliau mau melaporkan ke istrinya, ya kan, habis ketemu ini kakek-kakek didoain, orangnya masya Allah gitu kan. Dibuka historinya, nggak ada sama sekali. Yang sebelum-sebelumnya ada kerikot semua. Yang sama kakek itu nggak kerikot sama sekali. Nelpon saya sambil nangis. Nelpon saya sambil nangis. Terus saya mau bilang malaikat, saya nggak tahu malaikat apa bukan, ya kan? Saya mau bilang wali, saya nggak tahu wali apa bukan. Intinya, ya, tanah haram penuh dengan keajaiban. Kenapa? Tanah itu adalah tanah di mana Allah muliakan tempat tersebut. Apalagi di Mekah, di situ ada Baitullah, Madinah, di situ ada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika kita tidak hadir dengan perasaan seperti itu, ya sudah, tanah haram seperti tanah pada umumnya, nggak ada kesan di hati kita. Tapi kalau kita datang dengan perasaan takzim, datang dengan perasaan ihtiram, datang dengan penuh kesan keagungan, maka tanah haram akan masuk kesannya dalam hati kita. Ya. Dan bukan sekali dua kali. Sering kita mengalami hal-hal seperti itu. Sering kita dengar ceritanya. Dan alhamdulillah saya ini pembimbing ibadah umroh haji. Jadi pelaku-pelaku kejadian itu saya langsung dengar dari mereka-mereka. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua ketika berangkat dengan kesungguhan. Kemudian tadi berjuang. Niat yang benar, ikhlas. Kita pun akan dapati hal-hal yang luar biasa. Yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.